Hari Jumat itu adanya di timur. Berarti kalau kita mau menghadap istilahnya bersamadi atau bersembahyang, kita bisa menghadap ke barat untuk hari Jumat. Nah, Jadi cuman kan kalau baru hari aja, belum ya, belum belum pasarannya atau belum poncowasononya. bentar Pak Cahyadi. Jadi kalau kita umpamanya nih berdasarkan hari ini, kalau hari ini adalah hari Jumat, seandainya hari Jumat kita itu duduk di posisi timur, tapi arahnya ke Barat barat gitu ya, atau menghadap ke barat. atau menghadap ke barat. Artinya Jumat itu letak duduk kita ya. Sabtu Pahing 18. 9 adalah Sabtu, Pahing adalah nilainya juga 9. 9 tambah 9 sama dengan 18. 18 dibagi 4 masih sisa 2. Sisa 2 berarti menghadap ke utara. Duduk di selatan menghadap ke utara. Itu sebagai kejayaan harinya. Kembali lagi kepada ajaran leluhur kita bahwasanya perhitungan-perhitungan yang sudah diajarkan oleh leluhur itu kan bisa digunakan dengan hal yang baik ataupun dengan hal yang buruk ya. Sama-sama memberikan satu nilai kelebihan sendiri-sendiri ya Pak ya. Tetapi ketika kita bicara tentang arah kejayaan, kemudian hari kejayaan ini sendiri kan tentunya kita gunakan untuk tujuan yang baik kan gitu, yaitu yang Ya, bertujuan untuk kita melakukan sembahyang itu sendiri. Segala sesuatu yang disampaikan dalam video ini berdasarkan sudut pandang Nomohayu, ajaran dari leluhur Nusantara. Konten ini tidak ada hubungannya dengan keyakinan suatu ajaran agama, melainkan didasari oleh ajaran kepercayaan leluhur Nusantara. Perlu diingat, setiap suku atau daerah memiliki sudut pandang dan tata cara yang berbeda, sesuai dengan pepatah kami, Desa Mawacara, Negara Mawatata. Terima kasih kepada yang telah bersedia subscribe Nomo Hayu Channel. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini sebagai upaya menyebarkan dharma kebaikan dan melestarikan ajaran-ajaran leluhur Nusantara. Sudut pandang Rahayu. Para penghayat itu kalau sembahyang itu arahnya kemana? Karena kalau kita ketahui ada beberapa penghayat itu yang sembahyangnya mengarah ke timur, kemudian ada yang mengarah ke selatan, dan juga ada yang ke barat. Itu sebenarnya dasarnya apa untuk kita sembahyang? Nah, ini akan kita ulas di podcast kita biar penghayat ataupun masyarakat umum itu mengetahui tentang dasar kenapa sih penghayat ini arahnya berbeda-beda dan apa tujuannya dengan arah yang berbeda itu. Tentunya kalau kita bicara tentang tujuan daripada orang melakukan sembahyang itu kan pastinya tujuan yang pertama itu mungkin sebagai bentuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun karena ada tujuan yaitu untuk mencari satu kejayaan ya Pak Jayaji ya. Kalau kita bicara tentang kejayaan ini kan di dalam Kaweruh ajaran leluhur Nusantara ini kan ada hubungannya dengan hari kejayaan dan ada hubungannya dengan arah kejayaan. Nah, apakah sembahyang dari para penghayat kepercayaan ini dengan menghadap ke timur, ke selatan, mungkin ke barat, itu ada hubungannya dengan hari ataupun arah kejayaan. Nah ini Pak Cahyadi, yang pertama yang mau saya tanyakan adalah dasar daripada arah sembahyang itu apakah betul itu merupakan salah satu bentuk ajaran leluhur kita terkait tentang dua hal tersebut yaitu tentang hari ataupun arah kejayaan. Monggo Pak Cahyadi. nggih. Terima kasih Raden Kusuma. Jadi mengenai sembahyang ataupun mengenai tata cara memuja semadi atau semedi, setiap penghayat kepercayaan itu bisa berbeda-beda. Cuman ada ajaran leluhur Nusantara yang ketika melakukan suatu permohonan kepada Tuhan atau melakukan sembahyang, itu bagaimana cara menentukan arahnya. Ya, Karena kita juga paham bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi mau arah timur, arah selatan, arah barat, mau arah utara, itu ada di sana ada Tuhan. Contohnya, kalau misalkan pagi hari, penghayat atau ajaran luhur Nusantara itu menghadapnya ke timur. Kenapa menghadap ke timur? Karena menghormati pergantian dari alam semesta. Jadi yang jadikan patokan oleh ajaran leluhur ini adalah
pergerakan dari alam semesta dan pergerakan dari harinya dan dari diri manusia itu sendiri. Yaitu contohnya kalau menghadap ke timur, kenapa? Karena sebagai pertanda bahwa dari jagat gelap ke jagat terang. Maka disitulah manusia menyembah kepada Tuhan, bukan berarti menyembahnya kepada matahari, enggak, tapi menyembahnya kepada Tuhan yang Maha Esa, mengikuti pertanda dari alam, perubahan alam, dari gelap menjadi terang, sehingga ikut ke jagatnya terang. Nah, kenapa ikut ke jagatnya terang? Karena jagatnya terang ini jagat yang berhubungan nantinya dengan makaryo atau beraktivitas manusia ini. Beraktivitas, bekerja itu secara normalnya ya ada yang bekerjanya malam ya ada. Kan kena shift malam, tapi pada umumnya ya manusia bekerjanya kan pada siang hari. Contohnya bertani. Bertani kan bercocok tanam kan misalkan panen padi ya siang tuh, nggak ada panen padinya tengah malam jam 12 jam 1 malam nyari pegawainya ya sulit kan gitu. Nah, ini jagat siang. Ketika sore ada yang menghadapnya ke barat. Istilahnya dibilang adalah mengogedong tutup gedung. Buka pintu dan nutup pintu. Jadi kalau sore itu angsluping suryo atau matahari terbenam di arah barat, maka menghadap ke barat, mengikuti pergerakan dari alam semesta, bahwa alam semesta berubah dari jagat padang atau jagat terang ke jagat gelap. Nah, ketika masuk ke jagat gelap, maka ini alamnya pun juga berbeda. Contoh misalkan, kalau jagat gelap, di rumah listriknya mati lampu. Kalau misalkan siang nggak apa-apa, nggak ada bulu merinding atau nggak ada takut. Tapi kalau tiba-tiba malam hari nggak ada lampunya, ya kan? Ya kadang-kadang orang merasa ketakutan. Nah, ini fenomena karena apa? Karena perbawa dari alam semesta itu. Oleh karena itu, ajaran Luhur Nusantara menganjurkan untuk berdoa di sore hari menghadap ke barat untuk mengikuti perjalanan dari alam semesta. Ya, Pak Cahyaji. Saya pernah ini mendengarkan satu ajaran ya, Pak Cahyaji, bahwasanya memang kalau kita bangun pagi itu sebelum matahari terbit itu kan memang kita diajarkan untuk melakukan sembahyang itu menghadap ke timur. Kemudian ketika sore hari tergelincirnya matahari atau terbenamnya matahari itu kita diajarkan untuk sembayangnya ke arah barat. Itu ada istilahnya, kalau yang saya ketahui itu kalau pagi itu disebutnya Suryo Dadari, kemudian kalau siang Suryo Sumingrat, kemudian kalau sore itu kan Suryo Sumurup ini. Nah, sebenarnya ini Pak Cahyaji, dari arah-arah itu sebenarnya leluhur kita itu selain secara wasana daripada alam yang kita rasakan dengan adanya perubahan itu, sebenarnya ada hal yang lebih bisa mendasari itu semua enggak sih Pak? Selain dari wasana itu sendiri. Tentunya semua itu berdasarkan perjalanan kehidupan dari manusia dan perjalanan dari waktu itu sendiri. Nah, sebagai contoh, ada kehidupan dari manusia itu ada kehidupan yang ketika lahir sampai dengan dewasa, kemudian ada kehidupan dewasa yaitu berkeluarga, kemudian kehidupan di masa tua, dan setelah itu meninggal dunia. Jadi ada 4 fase, ada 4 waktu. Begitu pula dengan kehidupan manusia berjalannya setiap hari, itu sebenarnya sudah diberikan gambaran juga. Mulai dari pagi, siang, sore, dan malam. Nah, disinilah nanti juga akan dijadikan patokan bagaimana menentukan hari kejayaan di masing-masing hari itu kita harus bersemadi atau bersembayangnya menghadap kemana. Selain tadi menghadap ke timur dan menghadap ke barat. Nah, pertanyaannya kan kalau misalkan siang hari, apakah kita ngikutin matahari ngadepnya ke atas? Berarti kan ambil tiduran kan gitu. Nah, kalau misalkan mataharinya terbalik di bawah bumi yang sebelahnya, apakah kita sembayangnya dengan tengkurap? Ya, kan waktu malam hari kan enggak seperti itu. Jadinya mungkin Pak Cahyaji dengan sujud. Jadi kita bersemadi itu dengan menggunakan arah waktu tadi dan perhitungan dari hari. Sebagai contoh kan di hari-hari pada perhitungan Sabto Perbowo Pancawasono atau orang bilang kan ada Neptu Dino dan Pasaran. Nah, itu hari-harinya itu dikasih nomor.
kadang-kadang kalau kita tidak tahu dasarnya, loh ini kok kasih nomor ini nomornya ini dari mana asalnya? Nah, kan gitu. Nah, ini kok bisa tahu itu nomornya di situ, kan gitu. Ternyata nomor-nomor ini juga sudah disesuaikan dengan arah perjalanan dari kehidupan manusia dan kejayaan ataupun perjalanan dari alam semesta. Hmm. Sebagai contoh itu harinya apa? Hari Jumat. Hari Jumat itu kalau zaman dulunya dikatakan sebagai hari Sukro. Nah, Sukro ini kan hari air. Nah, Ya, hari air ini kan hari yang pertama kali, kan gitu. Nah, hari yang pertama ini bagaimana nih? Kira-kira tempatnya di mana? Itu kalau misalkan di pengetahuan leluhur Jawa bahwa hari Jumat itu lokasinya berada di timur. Kenapa kok ada di timur gitu? Karena permulaan. Sekarang namanya permulaan, segala sesuatu itu permulaan kehidupan, awal kehidupan, matahari mulai terbit Fit. juga dari timur. Pak Cahyaji, berarti terkait gini ya, kalau kita bicara hari itu memang hari yang pertama kali itu kan memang hari Jumat itu sendiri kan, Hari air ya karena sebagai awal kehidupan. daripada Betul, hari yang lain kan gitu. Memang betul. yang mengawali hari itu yang kita sebut sebagai sukro atau air, Ya, sebagai awal daripada adanya kehidupan. kehidupan kan gitu kan. Betul. Ternyata sukro itu secara kalender itu kan hari Jumat itu sendiri. Sehingga Jumat Ya, itu sebagai hari yang pertama kali. Kemudian ketika kita bicara tentang kehidupan yang biasa pada umumnya masyarakat itu memulai itu kan biasanya di pagi hari nih. Itu karena terbitnya matahari di arah timur, maka posisi hari Jumat itu oleh leluhur kita ditempatkan di sisi timur. Apakah seperti itu Pak Jayadi? ya. Jadi hari Jumat karena itu adalah permulaan, itu juga diletakkan di timur. Gitu. Ini ada penyusunannya. Penyusunannya kalau di timur itu diberi angka 6. Itu. Oleh leluhur kita dikasih angka 6. Kemudian yang paling tinggi kan kita ngomong angka itu kan 0 sampai dengan 9. Ya, Ya kan? Yang paling tinggi itu adalah angka 9. ya, Nah, kemudian yang paling rendah adalah angka 0. Nah, ya. ini diletakkan di mana? Hmm, Angka 0 selalu diletakkan di utara. Kan itu. ya. Kenapa kok diletakkan di utara? Karena perjalanan itu mengikuti arah jarum jam. Hmm, Jadi hmm. dari timur ke selatan, kemudian barat, kemudian utara, balik lagi ke timur. Itu. Muternya kayak jarum jam ya berarti ya Jadi Pak. arah kehidupan, siklus kehidupan itu adalah sesuai dengan arah jarum jam. Itu perhitungan menurut kejayaan ya. Pak Cahayaji, tadi kan dikatakan bahwasanya timur itu Jumat itu kan diberikan angka 6. Ini kan seperti Neptu hari Jumat itu kan nilainya kan 6 itu Pak Cahayaji. Nilainya 6 Ya. ya. Kenapa Jumat itu tidak 3 Pak? Nah, gini. Jadi begitu kita ngomong tadi ada apa? Ada 0, ada 9, ada 6. Ya, Kemudian satunya adalah 3. ya, Kenapa? Karena kan itu melengkapi. Perhitungannya kayak gitu. Jadi 0 ditaruh di utara, ya, kemudian 9 ditaruh di selatan. ya. Kok bisa kenapa 9 ditaruh di selatan? Karena yang terendah dan yang paling tinggi. Hmm, Jadi itu kayak semacam apa? Berlawanan gitu. Contoh misalkan ada kutub utara, kutub selatanan ya, gitu. Jadi utaranya 0, kenapa kok nggak yang di hari Sabtu atau yang di selatan itu nilainya 3 kan gitu. ya, ya. Karena yang paling bawah adalah yang di utara, angka 0, berarti yang paling tinggi adalah nilai angka 9. 9. Jadi kalau kita bicara 0 itu permulaan di utara 0 sebagai angka terendah, kemudian Ya, berlawanan atau angka tertingginya itu kan 9. 9 ya, itu diletakkan di arah selatan kan gitu, Pak. ya. Nah, pertanyaannya kan tadi Jumat itu adalah 6. 6, Nah, betul. 6 ini kan kalau kita melihat jarum jam itu kan dari 0 angka 12 itu kan mengarah ke kanannya itu kok kalau kita lihat jam itu kan 3, tetapi kok Ya, leluhur kita itu menempatkan timurnya itu 6 gitu loh. ya. Jadi kan itu kan dibagikan ada 6, ada 9, ada 0, ada 3 kan Ya, gitu. betul. Nah, kenapa kok misalkan 3 tidak ditaruh di timur kan Ya, gitu. Nah, karena 3 ini nanti ditaruhnya di barat gitu. ibarat ya. Kenapa kok ditaruh di barat? Karena di timur 6 itu adalah kehidupan.
kehidupan itu disimbolkan dengan sesuatu jangkep atau ganep atau Hmm, sesuatu yang lengkap. Nah, genap ya. setelah lengkap inilah akan muncul suatu kehidupan. Itu. Hmm, Contoh lah misalnya begini, karena ini kehidupan manusia. Kalau misalnya laki-laki sendiri nggak bisa jadi kehidupan. betul 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 Kalau laki-laki dan perempuan maka akan menjadikan kehidupan baru yaitu mempunyai anak atau menurunkan benih. betul. Kan itu. Makanya Berarti dipilihnya yang genap Nah, gitu. berarti kalau kita bicara tadi nol itu di utara, kemudian Jumat itu kan angka 6 Neptu, Neptu Jumat itu kan 6. Itu Ya, di timur, kemudian Sabtu itu kan Neptunya angkanya 9, kemudian Selasanya itu kan Neptu 3 itu kan Selasa, Pak. Itu di betul, arah barat kan gitu kan. betul. Nah, berarti Jumat di timur, Sabtu di selatan, kemudian Selasa di barat. Tuh, lah ini kan kita baru dapat 3 hari nih Pak, Jumat, Sabtu, Ya. sama Nah, Selasa. Sedangkan ini kita kalau kita bicara hari itu kan jumlahnya ada 7 nih. betul. Ada 7 kan, ada Senin, kemudian ada tadi kan Kamis sudah di barat, ada Senin, kemudian ada Rabu, Rabu itu kan Neptunya 7, Ya, kemudian ada Kamis, Kamis itu Neptunya 8, kemudian Minggu itu Neptunya 5. Nah ini dari ya, 4 hari yang belum disebutkan, itu arahnya di mana saja? ya. Jadi inilah cerdasnya leluhur kita. Jadi tadi sudah disebutkan ada 0, 3, 6. Sehingga angka 1 dan 2 nanti di perhitungan ini nggak dicantumkan karena di bawah angka 3. Nah, yang dipakai itu adalah mulai angka 3 ke atas, gitu. Ya. Terus karena di situ ada 7 hari, maka 7 hari ini harus berjalan, harus melalui perjalanannya. Hmm. Tetapi di perjalanan ini harus hidup. Dalam arti apa? 7 hari ini tidak boleh melewati yang namanya utara. Hmm. Karena kalau melewati siklus utara berarti mati. Mati ya, Nah, karena nol ya, nol. nol. Dan ini juga suatu apa kalau kita lihat di diagram matematikanya itu yang arah selatan itu ganjil semua dan yang di utara itu genap semua. Karena ada nol. Di utara itu nanti ada 0, ada 4, ada 8. Hmm. Yang di selatan itu ada 9, ada 5 dan ada 7. Jadi kalau kita hitung Jumat ada di timur, Timur, kemudian Sabtu Sabtu dia ke selatan ada di selatan, ya. kemudian Minggu ada di tenggara atau timur selatan. Berarti dia kembali ya Pak ya posisinya. Balik. Balik ya. Nah, ini boleh melewati tengah tetapi tidak boleh melewati utara. Ya, Itu. Nah, kemudian 4 atau hari Senin itu adanya di barat laut. naik ya antara barat dan utara ya. Jadi dari pojok tadi dari tenggara ke Ya. barat laut. Hmm. Kemudian Selasa itu di barat, kemudian 7 atau hari Rabu itu adanya di barat daya. Kemudian hari terakhir adalah hari Kamis. Kamis. Hari Kamis adanya di timur laut atau timur utara. Nah, Ya. ini jadi angkanya lengkap dan yang terakhir adalah angka 8. Kenapa? Karena tadi di sisi utara dia ganap semua, kalau di sisi selatan dia itu angkanya ganjil semua. Itu. Yang terakhir adalah angka 8. Angka 8 itu hari Kamis. Kenapa hari Kamis angkanya 8? Ya karena kalau kita gandengkan secara matematikanya tadi, utara itu istilahnya genap Nol. semua. Kalau yang bagian Selatan selatan itu adalah ganjil semua ya. ganjil semua. Itu. Nah, di sini juga mempunyai arti yang angka 8 itu adalah dia sebagai semacam melengkapi dari 8 penjuru. Nah, itulah sebagai hari Kamis atau Respati, dalam arti raja. Nah, Hmm. raja ini harus mengayomi atau mengetahui semuanya dari 8 penjuru arah ini pun juga harus istilahnya dikuasai. Ini dari perhitungan hari. Jadi perhitungan hari tadi ditentukan kemudian berputar dan putarannya tidak boleh melewati utara atau Nah, nol itu. ya. Karena nol itu ibaratnya dianggap istilahnya alam gumulung atau alam sunyoruri ataupun istilahnya dikatakan sudah meninggal itu. Hmm. Makanya kalau ada orang meninggal dunia diarahkan ke utara. Kan tidak diarahkan ke timur. Kalau diarahkan ke timur istilahnya hidup gitu Ya. loh.
Makanya kenapa diarahkan ke utara? Karena di utara itu nol, dikembalikan lagi ke asal muasalnya, dikembalikan lagi ke alam gumulungnya. Gitu. Ya. Jadi setelah kita pahami nih Pak, dasar daripada penempatan dari arah dino atau arah kejayaan ya ini mungkin Pak, atau Ya, ini adalah neptu dari hari atau angka-angka dari hari. ya Nah, setelah pokoknya kita tahu arahnya ya. angka-angka dari hari, berarti ini kan kalau misalnya kita ngomong hari Jumat. Ya. Hari Jumat itu adanya di timur. Berarti kalau kita mau menghadap istilahnya bersamadi atau bersembahyang, kita bisa menghadap ke barat untuk hari Jumat. Nah, Jadi cuman kan kalau baru hari aja, belum ya, belum belum pasarannya atau belum poncowasononya. bentar Pak Cahyadi. Jadi kalau kita umpamanya nih berdasarkan hari ini, kalau hari ini adalah hari Jumat, seandainya hari Jumat kita itu duduk di posisi timur, tapi arahnya ke Barat. barat gitu ya, Atau menghadap ke barat. atau menghadap ke barat. Artinya Jumat itu letak duduk kita ya. Ya, ini kalau kita baru menggunakan satu pagonan atau satu perhitungan. Ya. Menggunakan satu perhitungan berarti kita kalau menggunakan kejayaannya Jumat saja, berarti kita bisa duduk ke arah barat menghadapnya. Kalau kita menggunakan hari Sabtu, berarti kita duduk di selatan menghadap ke utara. Hmm. Itu. Itu untuk kejayaan berdasarkan harinya. Berarti ini ya Pak Cahyadi, artinya tadi yang disampaikan di dalam perhitungan neptu hari tadi, ketika kita bicara Jumat itu letaknya adalah di timur, kemudian Sabtu di selatan, kemudian Selasa itu di barat. Nah, ini kalau kita melakukan sembahyang ini bahwa Jumat ini timur itu letak duduk kita, tetapi menghadapnya adalah ke barat. Seperti itu ya Pak. Betul. Ya, ya, Kemudian selain daripada kita menggunakan arah daripada hari ini, tentunya kalau kita bicara di hari Jawa itu kan ada namanya pasarannya ya Pak Cahya. pasaran, ya. Nah, ketika kita bicara pasaran itu kan juga ada nilainya atau ada neptu Betul. di Legi itu nilainya 5, kemudian Paing itu nilainya 9, Pon nilainya 7, Wagin nilainya 4, kemudian Kliwon itu nilainya 8. Nah, apakah juga dari Ponco Wasono atau pasaran ini sendiri itu juga memiliki arah Pak Cahyadi? Betul. Jadi kalau kita bilang legi atau manis itu 5, pahing atau pahit itu 9, pon atau petak itu 7, kemudian ada wage itu 4 ya atau cemeng, kemudian ada kliwon itu 8. Nah, bagaimana ini letaknya kan gitu. Nah, letaknya ini di arah penjuru mata angin seperti timur, selatan, kemudian barat, utara, dan tengah. Ada 5 letak. Nah, yang pertama adalah manis. Manis ini letaknya ada di timur. Manis adalah permulaan. Kenapa kok manis ini sebagai permulaan? Karena kalau kita melakukan segala sesuatu, itu karena ada sesuatu yang kita inginkan karena adanya kemuliaan atau sesuatu yang manis di situ. Contoh lah, kita bekerja supaya apa? Supaya mendapat gaji, mendapat rezeki kan gitu. Ya, ya. Ya, jadi ada sesuatu yang manis, makanya segala sesuatu yang manis adalah merupakan suatu permulaan, maka ditaruhnya di timur. Itu angkanya adalah 5. Kemudian mengenai pahing, pahit juga 9. Hmm. Jadi letaknya dia di selatan lagi. Jadi pahing ini nilainya 9, letaknya di selatan. Sama persis dengan hari Sabtu, nilainya 9 juga. Kemudian pon, pon ini jumlahnya 7. 7. 7 letaknya ada di barat. Kalau untuk wage, wage itu cemeng. Cemeng ini hitam ya atau gelap, itu nilainya 4. Kemudian kliwon, wage tadi di utara. Kalau kliwon itu nilainya 8. Ada di tengah. Di tengah. Nah, ini ada beberapa filosofinya. Sesuatu itu dimulai dari yang manis dulu untuk melakukan segala sesuatunya. Makanya di situ ada suatu permulaan, sesuatu yang manis. Nah, kemudian ada pahit. Pahit ini adalah sebagai tanggung jawab. Nah, karena apa? Sesuatu yang manis tadi pasti ada tanggung jawab yang mesti dikerjakan. Setelah kita mengerjakan semua tadi, maka akan terjadilah pon atau petak. Petak ini adalah apa? Sesuatu yang terang. Ya. Terang, yang bahagia, yang tentram. Setelah kita mengerjakan menjadi suatu hal yang tentram. Kemudian setelah itu ada wagi.
Wage pun juga sama, itu sesuatu yang gelap atau gumulung. Wage ini cemeng, letaknya ada di utara, dan wage ini juga menandakan kenapa kok sampai ada istilahnya sesuatu yang gelap. Gelap ini sinengker atau yang masih dirahasiakan. Karena ada perjalanan-perjalanan manusia pun juga ada namanya jagat gumulung atau nantinya akan mengalami perjalanan-perjalanan berikutnya dan itu masih sinengker atau dirahasiakan oleh alam semesta atau oleh Tuhan. Nah, kemudian ada kliwon. Kliwon ini adanya di tengah dan nilainya 8. Kenapa nilainya 8? Karena kliwon ini mengasihi atau menyayangi. Jadi semuanya ini ada pahit, ada manis, ada putih, ada hitam itu bisa menyatu menjadi suatu kehidupan yang baik apabila ada kasih sayang. Makanya letaknya ada di tengah-tengah dan nilainya itu adalah 8. Kenapa cemeng ataupun wage ini kok nggak dikasih 0 utara? Karena ini adalah pasaran, kita harus mempunyai suatu angka. Nah, karena nanti untuk menghitung kejayaan hari, makanya di situ diberikanlah angkanya adalah 4. Kenapa kok 4? Karena kalau 4 dibagi 4, hitungan Jawa itu 4 dibagi 4 atau 4 dikurangi 4 sebenarnya. 4 dikurangi 4 itu sama dengan 0. Itu bukan 4 dibagi 4 1 enggak, tapi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Maka di situ angka 4 ditaruhlah di utara. Dan yang paling atas yaitu angka 9 tetap ada di selatan itu. Nah, di sini untuk penjumlahannya nanti neptu hari dan neptu pasaran dijumlahkan itu. Setelah dijumlahkan itu dibagi 4. Ketika lebih 1, maka posisinya kejayaan ada di timur. Ketika lebih 2, maka posisi kejayaan ada di selatan. Ketika dibagi lebih 3, maka posisi kejayaan ada di barat. Dan ketika dibagi 4 itu habis, maka angka kejayaan atau arah kejayaan ada di utara menghadap selatan. Sebagai contoh, malam ini adalah Senen Kliwon. Nah, Senen itu adalah 4 nilainya, Kliwon itu 8. Jadi 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 dibagi 4 habis. Ketika habis, itu anggaplah nilainya dalam perhitungan itu 0 sebenarnya. Maka posisinya ada di utara menghadap selatan. Jadi kalau misalkan mau muja semedi untuk mendapatkan kejayaan sesuai dengan kejayaan hari itu atau kejayaan hari Senen Kliwon, maka duduk di utara menghadap ke selatan. Contoh lagi, Jumat Legi. Jumat Legi, Jumat itu 6, Legi itu 5. Nah, 6 tambah 5 sama dengan 11. Maka di hari Jumat Legi, 11 dibagi 4, masih sisa 3. Ketika sisa 3, maka posisinya ada di barat menghadap ke timur. Bagaimana dengan Sabtu Pahing? Sabtu Pahing 18. 9 adalah Sabtu, Pahing adalah nilainya juga 9. 9 tambah 9 sama dengan 18. 18 dibagi 4 masih sisa 2. Sisa 2 berarti menghadap ke utara. Duduk di selatan menghadap ke utara. Itu sebagai kejayaan harinya. Atau nanti bisa digunakan untuk apa? Untuk bermeditasi atau bersemedi untuk kejayaan. Jadi berdoanya sesuai dengan kejayaan hari itu. Nah, contoh lagi, misalkan harinya di Kamis Pon. Kamis Pon itu 15. 15 kalau kita bagi 3, tetap ngadapnya kemana? Ngadapnya ke timur, duduk di barat, menghadap ke timur. Ya. Terus misalkan kalau jumlahnya adalah 9, misalkan harinya Senin Legi. Senin itu 4, Legi itu 5. Maka jumlahnya adalah 9. 9 dibagi 4, masih sisa 1. Masih sisa 1 berarti kejayaan ada di timur, duduknya di timur menghadap ke barat. Itu. Nah, di sini pun juga mempunyai arti loh, kejayaan-kejayaan ini sesuai dengan perjalanan kehidupan. Angka 1 ada di timur, angka 2 ada di selatan, angka 3 ada di barat, angka 0 ada di utara. Bahwa 1, 2, 3, kemudian 0. Juga sama, kehidupan siklusnya juga sama. Bahwa manusia hidup, kemudian mengancik dewasa. Ketika di selatan, ini adalah puncak-puncaknya. Nilai 2 itu nilai yang paling bagus istilahnya. Tuh. Kalau kita perhitungan tuh 1 permulaan, 2 itu bagus atau lengkap. Ya, ya ketika di usia-usia berkeluarga, itu kalau mereka mendapat kejayaan, itu benar-benar orang itu juga menjabat
kejayaan yang luar biasa, mulai dari mempunyai anak, pekerjaan, ataupun kesuksesan kehidupan. Kemudian di angka 3, ini sudah mulai di hari tua. Kadang sudah mulai ada sakit, sudah nggak enak badannya, sudah mulai nggak mau kerja keras, fotonya nyantai aja, pengennya nyaman. Nah, setelah itu balik lagi ke mana? Ke siklus yang nol tadi. Nol tadi apa? Yaitu seperti alam kematian atau alam gelap atau alam sunyoruri itu. Nah, di sini juga menandakan adanya 4 waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Pagi kayak di timur tadi, angka 1, siang seperti angka 2, saat orang itu siang itu sedang bekerja keras, 3 sedang istirahat, sore udah selesai bekerja, udah nyantai istirahat, kemudian siklus berikutnya adalah malam istirahat. Nah, ini siklus kehidupan. Nah, leluhur kita mengajarkan yang dijadikan patokan itu adalah patokan berdasarkan siklus kehidupan, patokan berdasarkan alam semesta. Makanya ketika bangun tidur pun mau melangkahkan kaki untuk mendapatkan kejayaan bagaimana? Nah, itu dicek dulu napasnya yang kenceng yang mana. Kita cek nih di hidung nih. Misalkan yang kenceng yang kanan, berarti kaki kanan yang dilangkahkan. Kalau yang kenceng yang kiri, maka kaki kiri yang dilangkahkan. Di sini merupakan suatu simbol bahwa yang menjadi pedoman adalah kehidupan kita, kehidupan manusia itu sendiri atau kehidupan sejati, dan alam semesta, yaitu perjalanan dari alam semesta. Itulah yang menjadi paugeran atau pedoman tata cara kehidupan atau menjalani siklus-siklus kehidupan sesuai dengan ajaran leluhur Nusantara. Pak Cahyoaji. Jadi dari arah-arah tadi ketika kita bersamadi ini tadi atau kita bersembayang itu kan sudah jelas nih untuk dari hari, kemudian dari pasarannya itu kan kita bisa menghitung itu kemana Betul. arah kita itu melakukan sembayang. Tentunya dalam perhitungan yang diajarkan oleh leluhur kita yang disebut sebagai hari kejayaan ataupun arah kejayaan ini, apakah setiap arah ini sendiri memberikan satu kejayaan yang berbeda, Pak Cahyaji? Jadi kalau misalkan kita berdoa sesuai dengan arah kejayaan tadi, tentunya itu sesuai dengan arah kejayaan dari alam semesta. Nah, kalau kita mengikuti arah kejayaan dari alam semesta, tentunya apa yang kita inginkan akan didukung oleh alam semesta, sehingga tingkat keberhasilannya atau doa kita disembadani atau diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu lebih mudah. Contoh begini, ketika siang hari saatnya bekerja, berarti kita udah tahu nih, itu kelihatan kan siang. Kita nggak usah pakai apa, nggak usah pakai lampu penerangan, kita masih bisa bekerja. Tapi kalau misalkan kita melawan arus, malam hari kita bekerja, berarti apa? Ya kita bisa bekerja, bukan nggak bisa. Tapi ada tambahannya, harus pakai lampu kan gitu. Ini sebagai gambaran aja. Jadi kalau misalkan di siang hari tadi sama juga kita mengikuti arah dari kejayaan. Misalkan hari Sabtu Pahing, arah kejayaan alam itu daya gaibnya menghadap ke mana? Menghadap ke utara. Duduk selatan menghadap ke utara. Jadi kalau kita duduk selatan menghadap ke utara, berarti kita sudah mengikuti apa? Mengikuti dari kejayaan dari alam semesta itu. Nah, bagaimana kalau terus kita menghadap ke selatan, dari utara menghadap selatan? Ya, boleh-boleh saja, tetapi itu biasanya ya doanya ibaratnya ya lebih bagus yang menghadap ke utara tadi. Ya, Ya, itu selaras ya Pak ya, selaras dengan kejayaan. arah kejayaan dari Ini alam semesta itu sendiri ya. ya, jadi gini, yang paling mudah sebenarnya itu, yang sering ya, lah istilahnya ya tidak selalu benar 100%. Tetapi kebanyakan, kalau misalkan ada orang yang main judi lah, main judi sama temennya, main judi ya ini judinya ya cuman main-main lah, cuman main kartu, ya kan, itu menghadap dia duduk di hari kejayaan,
itu banyak menangnya, gitu loh. Pasti banyak menangnya. Makanya ketika bermain kartu itu rata-rata tempatnya itu apa? Diundi mereka. Tidak boleh milih tempat, gitu loh. Kenapa kalau milih tempat? Karena dia akan berusaha memilih di hari kejayaan tadi. Kenapa? Karena banyak menangnya. Kalau orang itu tidak apes-apes banget, rata-rata menang, gitu loh. Ini yang gampang, tapi bukan dipraktekkan untuk hal-hal berjudi lah. Ini dipraktekkan nanti untuk berdoa, bersemadi, bersembahyang, misalnya gitu. Ya, artinya kembali lagi kepada ajaran leluhur kita bahwasanya perhitungan-perhitungan yang sudah diajarkan oleh leluhur itu kan bisa digunakan dengan hal yang baik ataupun dengan hal yang buruk ya. Sama-sama memberikan satu nilai kelebihan sendiri-sendiri ya Pak ya. Tetapi ketika kita bicara tentang arah kejayaan, kemudian hari kejayaan ini sendiri kan tentunya kita gunakan untuk tujuan yang baik kan gitu, yaitu yang Ya, bertujuan untuk kita melakukan sembahyang itu sendiri. Kemudian ini Pak Cahyadi, agar rekan-rekan semua itu memahami bahwasanya hari itu sendiri itu apakah memiliki lambang sih Pak? Dengan adanya tujuh, dengan adanya angka-angka tersebut sebenarnya ada lambangnya enggak sih yang diajarkan oleh leluhur kita? Kayak kita bicara tentang tujuh, Dino Ono tujuh itu kan perlambangin bumi Sabtuju, langit Sabtuju kan gitu kan, yaitu dumadine ponang jabang bayi 7 bulan lahir miturut tulisaning urip saklum raing 9 bulan 10 hari. Nah, apakah ada seperti itu, Pak? ya. Jadi itu dari dari zaman kuno ya. Kalau kita baca literatur juga, istilahnya kenapa nama-nama hari itu dibuat seperti itu? Dibuat istilahnya juga jumlahnya juga 7, karena berhubungan dengan Sabto Perbowo, gitu. Itu berhubungan dengan perjalanan kehidupan manusia. Yang pertama adalah adanya sukro atau adanya air. Nah, bahwa manusia itu kehidupannya dimulai dari wujud air. Nah, itu mau percaya mau enggak, silakan dibuktikan dengan ilmu kedokteran. Wujud manusia menjadi benih adalah ya adanya sperma, gitu loh. Itu udah terbukti secara kedokteran bahwa leluhur kita ini benar-benar kok enggak dari angin kan gitu loh. Ya, Jadi ya, leluhur ya. kita ini menyatakan bahwa kehidupan itu untuk manusia yang pertama adalah tercipta dari air. Tuh, wujudnya apa ya? Sperma, gitu loh. Nah, kalau misalkan kehidupan berarti harus ada air. Segala sesuatu hidup itu harus ada airnya. Kalau nggak ada airnya nggak akan bisa hidup. Tumbuhan mau dipupuk nggak ada airnya nggak bisa hidup. Jadi apa? Manusia ini harus ingat bahwa dulunya adalah juga berasal dari air. Kemudian nanti itu sebenarnya masuknya kan watak-watak air dan yang lain-lain masuknya ke Hastobroto ya. Ya, Tapi kita bahas nggak apa di sini. Nah, kemudian ada dayanya Hawa atau tumpak atau sanis coro. Hawa ini ya seperti udara. Nah, tapi bukan hanya udara aja. Jadi kalau kita ngomong orang Jawa kan Hawa, Hawa kan misalnya gini, padangi Hawa. Jadi kan alam semesta ini kan dikatakan istilahnya padangi Hawa, ada hawanya. Nah, itu di hari Sabtu. Kemudian di hari Minggu, setelah ada air, ada hawa tadi, kemudian ada apa? Ada matahari. Jadi hidup itu kita juga harus menjadi seorang yang mempunyai jiwa yang terang, harus bisa memberikan penerangan. Kemudian ada somo, cahayanya rembulan. Nah, itu hari Senin. Somo itu rembulan, kalau Minggu tadi adalah radite atau matahari. Kemudian di rembulan ini adalah apa? Dayanya ketentraman, tenang, tentram. Yang kelima, hari kelima itu adalah Anggoro atau Selasa atau api, semangat. Hidup itu harus ada semangat. Kemudian yang hari keenam adalah budi, ya, atau tempat atau bumi atau budi atau tatanan. Istilahnya kan dikatakan budi pekerti luhur karena mengerti terhadap aturan-aturan kebaikan. Kemudian ada perlambangnya sebagai Respati. Respati itu raja atau kekuatan dari langit. Jadi bahwa dari filosofinya manusia yang berwujud air tadi dalam menjalani kehidupan sampai akhirnya atau endingnya harus bisa menjadi raja, gitu loh. Raja ini ya dalam arti merajai terhadap dirinya sendiri,
bisa merajai terhadap keluarganya ataupun sak Braya Tagung itu dalam hidup bermasyarakat. Nah, itu sebagai garis kehidupan dari manusia berdasarkan harinya tadi. Makanya memiliki perbawa dia bisa seperti air, menyesuaikan tempatnya, kemudian memberikan suatu kehidupan, bisa bertahan hidup. Selain hidup dia harus memiliki suatu apa? Hati yang terang, pikiran yang terang, jalan yang terang untuk hidupnya. Kemudian harus memiliki jiwa yang tenang, kehidupan yang tenang, yang tentram. Harus memiliki semangat, mempunyai tujuan. Hidup itu, anggoro itu semangat dan tujuan. Dalam arti hidup itu harus punya tujuan yang jelas untuk kebaikan. Dan hidup itu harus ada tatanannya, ada budi pekertinya. Nah, setelah itu semuanya diperoleh, maka dia udah layak untuk menjadi raja. Raja terhadap dirinya sendiri. Minimal raja terhadap dirinya sendiri. Jadi bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa menuju ke arah kebaikan, tahu tata budi pekerti. Jadi orang leluhur kita ini membuat suatu hari aja itu penuh filosofi. Tidak asal memberikan nama-nama harinya aja. Gitu. Itu pelambangnya seperti itu, Raden Kusuma. Nggih. Baik, Pak Cahyo Aji, kelihatannya untuk kita membahas tentang hari kejayaan ataupun arah kejayaan mungkin secara garis besar sudah dijelaskan sama Pak Cahyo Aji nih terkait masalah nanti apakah akan diterapkan atau tidak itu tergantung dari kepercayaannya masing-masing kan gitu ya Pak Cahyo Aji. Ya, betul. Ya, Tentunya kalau kita bicara ajaran leluhur ini, kalau mau memang betul-betul diterapkan, tentunya akan bisa dibuktikan sendiri. Kalau kita tidak menerapkan, ya kita tidak bisa membuktikan kan gitu kan, ya, Pak Jaya Haji. Jadi, sebelum kita mengakhiri nih Pak Jaya Haji, terkait masalah kita menentukan hari kejayaan dan arah kejayaan dalam kita melakukan sembahyang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adakah saran selain daripada kita betul-betul menentukan atau memilih arah daripada tujuan kita bersembayang ini, Pak Cahayaji? ya. Ya, terima kasih Raden Kusuma. Jadi untuk yang melestarikan ajaran leluhur Nusantara, untuk setiap harinya apabila mau meditasi atau bersemadi, ya lebih baiknya mengikuti hari kejayaan sesuai dengan naftu harinya. Jadi dihitung dulu setiap hari. Oh ini hari apa, dan dicari kejayaannya, jumlahnya berapa, dan menghadap kemana. Supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju itu didukung oleh alam semesta, sehingga apa yang kita pinta kepada Tuhan Yang Maha Esa itu lebih mudah untuk terlaksana. Oke, Terima kasih terima kasih. Pak Cahayaji Rahayu. Rahayu, Rahayu.